Laporan Praktikum Morfologi dan Anatomi Daun Muhammad Imron NIM 2502037. Dosen pengampu Samniati MPD PhD. Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: bunga atau floss adalah organ reproduksi generatif yang termodifikasi pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, berfungsi utama sebagai tempat terjadinya penyerbukan dan pembuahan yang akan menghasilkan buah dan biji, menjamin kelangsungan hidup spesies. Gisorpomo 2003. Kajian morfologi bunga berfokus pada struktur luar makroskopis seperti perhiasan bunga atau kelopak dan mahkota, dan alat kelamin atau benang sari dan putih yang keberagamannya mencerminkan adaptasi evolusioner terhadap penyerbu. Stensis 2006. Sementara itu, anatomi bunga mengkaji struktur internal, mikroskosis, dan jaringan penyusun setiap bagian, termasuk sistem vaskuler dan kompleksitas bakal biji atau ovolum, serta serbuk sari atau polen yang esensial dalam proses pembuahan. Van 1989. Tujuan: mengamati dan mengidentifikasi bagian-bagian morfologi bunga atau mahkota kelopak, benang sari, dan putik. Mengamati anatomi bunga melalui irisan tipis organ reproduktif atau benang sari, putik, ovarium, dan membandingkan struktur bunga monokotil dan dikotil. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu mikroskop, kaca objek, kaca penutup, pinset, pipet tetes, buku gambar, pensil, karter. Dan di sini bahan yang digunakan yaitu bunga kelapa sawit jantan dan bunga kelapa sawit betina, bunga pisang, bunga trompet, dan bunga kembang sepatu. Cara kerja. Berikut adalah video dari cara kerjanya. Berikut adalah hasil pengamatan dari bunga kelapa sawit jantan, bunga kelapa sawit betina, bunga pisang, bunga trompet, bunga kembang sepatu di pembahasan. Pengamatan morfologi dan anatomi menunjukkan variasi signifikan pada organ reproduksi tumbuhan, di mana bunga kembang sepatu dan bunga trompet dikategorikan sebagai bunga sempurna atau hermafrodit, dengan benang sari dan putik fungsional dalam satu bunga, dicirikan oleh putik bercabang 5 yang dikelilingi tabung benang sari pada kembang sepatu, dan putik bifida dengan 5 benang sari epipetal pada trompet. Sebaliknya, bunga pisang dan bunga kelapa sawit menunjukkan bunga tidak sempurna atau uniseksual. Bunga pisang memiliki bakal buah invertor dan putik fungsional pada bunga betina. Sementara kelapa sawit adalah monoeklus dengan bunga jantan menghasilkan serbuk sari melimpah dan bunga betina memiliki putik berambut dan bakal buah superior yang siap menerima serbuk sari dari bunga lain, menunjukkan adaptasi jelas terhadap penyerbukan silang. Kesimpulan: bunga merupakan organ reproduksi regeneratif yang menunjukkan keragaman struktur signifikan sebagai bentuk adaptasi terhadap fungsinya. Kembang sepatu dan trompet mewakili bunga sempurna atau hermafrodit yang memiliki organ jantan dan betina fungsional dalam satu bunga. Sementara pisang dan kelapa sawit mewakili bunga tidak sempurna atau uniseksual yang memisahkan organ reproduksi ke dalam bunga jantan dan betina.
Bahkan pada satu tanaman atau moneuklus, perbedaan morfologi dan anatomi ini seperti penyatuan benang sari atau kembang sepatu, posisi bakal buah atau inferior pada pisang, dan produksi serbuk sari yang masih pada bunga jantan kelapa sawit secara langsung merefleksikan strategi penyerbukan dan merupakan ciri taksonomi penting untuk identifikasi dan klasifikasi tumbuhan. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian, terima kasih.